Kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan belakangan kembali disorot tajam. BPJS Kesehatan dilaporkan mengalami defisit operasional hingga 2 triliun rupiah setiap bulannya. Besarnya angka tekor ini didorong beban klaim pelayanan kesehatan yang terus melonjak, melampaui penerimaan iuran dari peserta. Situasi ini terungkap dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan saat ini pihaknya harus menanggung sekitar 2 juta transaksi kesehatan setiap harinya. Tingginya kunjungan peserta ke fasilitas kesehatan serta lonjakan kasus penyakit katastrofik berbiaya mahal membuat pengeluaran BPJS membengkak hingga kisaran 500 miliar rupiah. Melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi, ini menghasilkan pembayaran 500 miliar sehari dan sebulan sebesar 16 triliun, kurang lebih 16,5 triliun, dan iuran yang masuk sebesar 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit 2 triliun. Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi, Bapak Ibu sekalian. Prihati menambahkan, tanpa intervensi kebijakan seperti penyesuaian iuran, penyuntikan dana dari pemerintah, atau pengetatan efisiensi layanan, cadangan dana murni yang dimiliki BPJS Kesehatan akan semakin tergerus dalam waktu dekat. Ancaman gagal bayar ini memicu reaksi keras dari parlemen. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti rasio klaim yang per April 2026 telah menembus 108,72%. Artinya laju pengeluaran sudah jauh meninggalkan angka penerimaan. Tahanan dana jaminan sosial disebutkan di halaman 7, Pak Dirut, itu terdapat data bahwa rasio klaim per April 2006 sudah mencapai 108,72%. Artinya sudah lebih dari 100%. Kalau sudah lebih 100% berarti defisit ini. Ini dipertegas dengan data berikutnya. Sampai dengan April tahun 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai 65,03 triliun, sedangkan pendapatannya atau pendapatan iurannya hanya 59,81 triliun. Jadi ini terdapat defisit kurang lebih 5-6 triliun. Kalau defisit ini per bulan, kalau dikalikan setahun itu besar juga ini Pak. Jadi saya bisa 50 triliun lebih. Jadi ini menurut saya bukan lampu kuning lagi nih Pak Charles. Sudah lampu merah ini. Menghadapi situasi ini, Yahya mendesak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk segera mencari jalan keluar. Ia menolak keras wacana kenaikan iuran, terutama bagi peserta mandiri kelas 3, karena dinilai hanya akan mengorbankan masyarakat. Sebagai salah satu skenario penyelamatan, Prihati Pujowaskito menyatakan pemerintah tengah merampungkan aturan untuk mengubah status pendanaan dari defisit aset menjadi defisit aset neto. Ia berharap payung hukum ini segera terbit agar dana bantuan bisa cair pada Juli mendatang, demi menyelamatkan nafas keuangan BPJS Kesehatan.